Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Ananda Putri. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional dengan NPM 22160710. Saya akan memaparkan materi yang diberikan pada saat PKKMB 2022 di Universitas Lampung. Hari pertama, pada tanggal 15 Agustus 2022, ada sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Insinyur Fahrizal Darminto MA, mewakili Gubernur Lampung, Insinyur Haji Arinal Zunaidi, yang menyampaikan beberapa poin antara lain, pemerintah berupaya mewujudkan kesinergaan dan kolaborasi dalam melaksanakan program wajib pendidikan dasar. Materi pertama, yaitu peranan Kepolisian Republik Indonesia untuk menangani cybercrime, yang disampaikan oleh Kasubit V Cyber Ditreskrimus Yusriandi YSIK M Medcom, mewakili Kapolda Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan ketentuan elektronik untuk mendukung informasi dan transportasi elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektron UU ITE. Di dalamnya memuat pasal-pasal atas perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Dan yang kedua yaitu contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Contohnya pelanggaran isi atau muatan situs web berupa pornografi, pelanggaran hak cipta. Dan yang ketiga adalah trik menghindari jeratan UU ITE, yaitu contohnya menyaring konten atau informasi dari internet atau media elektronik. Materi kedua, yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, anti perundung, yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati, STMSI, sebagai berikut. 1. Bullying, generasi muda dan pengertiannya. Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara fisik maupun non-fisik kepada orang lain yang berdampak melukai atau membuat tidak nyaman. Materi ketiga, yaitu penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ki Haji Saud Akil Siroj MA, Mustayyar PBNU. Kesimpulannya, martabat serta kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh budaya yang berkembang pada bangsa itu sendiri. Hari kedua, pada tanggal 16 Agustus 2022. Perkenalan. Materi kedua, yaitu kesadaran lingkungan, manajemen risiko, dan kampus sehat, yang disampaikan oleh Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan Prof. Dr. Asep Sukohar, SP KKLP, yaitu kesadaran lingkungan. Contohnya lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyediaan air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lain-lainnya. Materi ketiga, yaitu etika dan norma kehidupan kampus, yang disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Dr. Yulianto MSI, yaitu tipe mahasiswa. Contohnya mahasiswa studi orient aktif belajar. Materi keempat, yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yang disampaikan oleh Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK Prof. Insinyur Suharso PhD. Contohnya yaitu yang pertama ICT Staging University Lampung, yang kedua Digital Infrastruktur Universitas Lampung, contohnya 1 Data Center Standar Internasional, 2 Jaringan Internet yang mumpuni. Fasilitas Universitas Lampung, contohnya 1 lisensi software, terutama Microsoft, 2 layanan divisi sumber daya informasi, 3 layanan Google Workspace. PKKMB hari ketiga, pimpinan Visip Unila oleh Dekan DRA Ida Nurhaida. Materi pertama yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 plagiarisme, yaitu proses pembelajaran FISIP yaitu adaptif dan berdasarkan atau berbasis teknologi di era 4.0, dan FISIP siap memasuki dunia kerja. Materi yang kedua yaitu sistem perkuliahan
perkuliahan pembimbing akademik. Maba 2022 harus memiliki peraturan akademik dan penyelenggaraan pendidikan. FISIP memiliki 6 prodi, S1 dan 3 prodi vokasi. SKS, satuan kredit semester, akan mendapatkan pelayanan akademik dan konseling. Materi keempat, sarana dan prasarana perkuliahan. Yang pertama, menerapkan zero plastik. Yang kedua, Taman Unila pertama. Yang ketiga, fasilitas smoking area. Hari keempat, kami para mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik berkumpul bersama di halaman parkir gedung Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung. Kami menyaksikan presentasi tentang UKM-UKM yang terdapat di tingkat fakultas, khususnya di FISIP. Selain itu juga kami mendengarkan sambutan dari beberapa tokoh, termasuk dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Kesan, bagi saya kegiatan PKKMB Unila 2022 ini cukup berkesan, baik dari sisi acara, panitia, dan pastinya perjuangannya. Walau ada beberapa hal yang membuat acara ini kurang terasa nyaman bagi para maba, terutama pada lingkup publikasi informasi. Ada banyak jawaban berbeda untuk satu pertanyaan yang sama, jadi kami para maba bingung harus seperti apa. Juga seringnya informasi yang datang secara mendadak atau perubahan yang juga dadakan sering membuat kami overall it's memorable. Pesan, tingkatkan koordinasi dan komunikasi. Terima kasih, sekian pemaparan materi PKKMB 2022 dari saya ucapkan terima kasih.